Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 yaitu mengenai fungsi eksponen. Nah, selain video kali ini membahas bagaimana menggambarkan suatu fungsi eksponen, juga akan membahas mengenai kurva pertumbuhan eksponen dan kurva peluruhan eksponen. Nah, ini adalah penerapan dari fungsi eksponen sendiri ya adik-adik. Oke, dan ini dipelajari di kelas 10 di kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja kita bahas mengenai fungsi eksponen ini. Nah, cara menggambar fungsi eksponen ini langsung saja kita bahas dari soalnya ya. Di sini ada soalnya, lukislah sketsa grafik setiap kurva di bawah ini. Untuk yang A, Gx sama dengan 2 pangkat X dengan X adalah anggota bilangan real. Oke, kalau kita mau menggambar grafik fungsi eksponen ini, itu dapat kita lukis dengan terlebih dahulu menentukan titik yang akan dilalui oleh grafik tersebut. Karena di sini nilai X-nya adalah elemen bilangan real, berarti kita bisa masukkan nilai X-nya seperti dari negatif sampai dengan positif. Dan untuk memudahkan menggambarkan grafik, mari kita gunakan X-nya adalah bilangan bulat. Boleh dari negatif 3, jadi di sini saya akan buat X-nya dari negatif 3 sampai dengan positif 3, lalu akan kita gambarkan ya. Kita siapkan tabel seperti ini ya. Lalu yang untuk di atas kita tuliskan nilai X-nya, di bawah untuk nilai fungsinya. Oke, kita mulai X-nya dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Lalu kita masukkan setiap nilai X ke dalam fungsinya. Untuk X bernilai negatif 3 berarti fungsinya menjadi 2 pangkat min 3. Atau ini sama juga dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau sama juga dengan 1 per 8. Oke, berarti di sini 1 per 8. Kalau kita masukkan X-nya min 2, ini nanti jadi 1 per 4. Oke, kalau kita masukkan X-nya min 1, jadi 1 per 2. Kalau kita masukkan dengan 0 kan berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya adik-adik. Kalau kita masukkan X-nya 1 nanti berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Kalau X-nya dimasukkan 2 berarti jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Kalau kita masukkan 3 nilai fungsi Gx-nya menjadi 8. Nah seperti ini. Nah bagaimana cara menggambarnya? Ya Gx ini sebenarnya adalah sumbu Y. Tinggal kita pasangkan X-nya min 3, Y-nya 1 per 8 dan seterusnya. Supaya gambarnya bagus, itu bisa menggunakan kertas milimeter ya. Nah, ataupun juga adik-adik di sini kakak menyarankan ya, ini dari pemerintah sendiri menyarankan kalau kita ingin menggambarkan kurva menggunakan aplikasi atau menggunakan link GeoGebra. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya ya. Adik-adik ini adalah link dari GeoGebra-nya ya. Adik-adik nanti tinggal klik Start Calculator. Oke, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan tadi fungsinya adalah Gx 2 pangkat X ya. Berarti kita input di sini, bagian sini dengan 2. Lalu kita klik yang ini ya, 2 pangkat X. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita edit poinnya, itu kan tadi dari min 3 sampai dengan positif 3. Oke. Nah, ini juga langsung kelihatan nih nilainya ya, min 3 sama dengan 0,125. Ini kan sama dengan 1 per 8 tadi. Oke, nah adik-adik kira-kira seperti inilah gambar dari grafik fungsi 2 pangkat X-nya. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua untuk fungsi fx sama dengan setengah pangkat X. Nah, oke, kita masukkan nilai X-nya seperti yang tadi juga. Misalkan dari min 3 sampai dengan positif 3 ya. Oke, kalau min 3 kan berarti jadi setengah pangkat min 3. Oke, ini kan sama saja dengan 2 pangkat 3. Ya enggak sih? Ya, pastinya ya. Berarti nilainya ada 8. Nah, adik-adik sebenarnya fungsi setengah pangkat X itu adalah kebalikan dari 2 pangkat X. Jadi ini bisa langsung aja ini 8, 4, 2, 1, setengah, 1 per 4, dan 1 per 8. Oke, ini hanya kebalikannya saja. Maka untuk menggambarkan
grafiknya ya pasangkan saja ketika X-nya min 3 nilai Y-nya adalah 8. Ketika nilai X-nya adalah min 2, nilai Y-nya adalah 4. Nah, gunakan lagi aplikasi GeoGebra tadi untuk menggambarkan grafik fungsi ini ya. Nah, adik-adik ini saya sudah buatkan grafik fungsi setengah pangkat X tadi ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, jadi tinggal menggambarkan di kertas milimeter apabila gurunya menyuruh untuk digambarkan dalam bentuk visual gitu ya, atau maksudnya dalam bentuk tulisan. Jadi tinggal digambarkan sesuai dengan aplikasi GeoGebra ini. Nah, itu akan lebih memudahkan ya. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan adik-adik sudah membuat tabel seperti yang tadi, sebenarnya GeoGebra ini hanya memastikan apakah jawaban adik-adik benar atau salah. Kira-kira seperti itu saja, oke? Nah, kita lanjut lagi untuk fungsi yang berikutnya. Gx sama dengan 2x tambah 1. Oke, sama seperti yang tadi ya. Untuk nilai x-nya, ini untuk nilai fungsinya. Kita mulai dari x-nya min 3 sampai dengan positif 3. Oke, mari kita substitusikan semua nilai x ke dalam fungsinya, yaitu 2 pangkat x tambah 1. Kalau misalkan x-nya adalah min 3, berarti menjadi 2 pangkat min 3 tambah 1. Ini kan menjadi 2 pangkat min 2. Berarti sama dengan 1/4. Oke, berarti di sini kita isi 1/4. Terus untuk yang x-nya min 2, berarti 2 pangkat min 2 tambah 1. Ini kan menjadi 2 pangkat min 1 atau sama dengan setengah. Oke, ini setengah. Lalu nanti kalau ada hitung ini nilainya 1, ini nilainya 2 ya, ini 4, ini 8, ini 16. Nah, ketika saya membuatnya di dalam aplikasi GeoGebra, garis yang berwarna merah ini adalah grafik dari soal yang pertama tadi, yaitu 2 pangkat X. Sedangkan yang berwarna ungu ini adalah untuk pertanyaannya tadi, yaitu 2 pangkat X tambah 1. Kalau kita lihat adik-adik, di sini terjadi pergeseran grafik yang awal ke kiri sejauh 1 satuan, ya kan ya. Ini kan tadi kalau kita ambil titik merah ini yang ke bawah, ini untuk nilai X sama dengan 3 ya. Nah, berarti kalau untuk grafik fx sama dengan 2 pangkat X tambah 1 itu tinggal kita geser ke kiri. Oke, yaitu menjadi 2. Seperti itu ya, ini kan hanya terjadi pergeseran sebanyak 1 satuan saja untuk di sumbu X-nya ya, untuk di sumbu X-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara grafik 2 pangkat X dengan grafik 2 pangkat X ditambah dengan 1. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Yang berikutnya, lukislah sketsa grafis setiap rupa di bawah ini untuk persamaan Y sama dengan akar dari 2 pangkat 2X tambah 1/32. Nah, mari kita sederhanakan dulu persamaan ini ya adik-adik. Kan ini sama dengan Y sama dengan akar dari 2 pangkat 2X tambah 1/32 itu kita ubah itu sama saja dengan 2 pangkat 5. Oke, ingat lagi sifat-sifat dari bilangan berpangkat kalau dibagi berarti artinya dikurang pangkatnya ya. Berarti ini sama saja dengan akar dari 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang dengan 5. Berarti sama dengan akar dari 2 pangkat 2X dikurang 4. Nah, kembali lagi ke sifat bilangan berpangkat. Kalau dia diakarkan berarti pangkatnya tinggal dibagi 2. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 2X min 4/2. Oke, berarti 2 pangkat 2X dibagi 2 adalah X, min 4 dibagi 2 adalah min 2. Berarti 2 pangkat X min 2. Nah, berikutnya sama seperti yang tadi kita buat tabel juga ya. Oke, mari kita isi nilai X-nya dari min 3 sampai dengan positif 3. Oke, ketika kita masukkan nilai X-nya adalah min 3, berarti jadi 2 pangkat min 3 dikurang 2. Ini kan sama saja dengan 2 pangkat min 5. Atau sama saja dengan 1/32. Oke, ketika X-nya min 2 berarti 2 pangkat min 2 dikurang 2 menjadi 2 pangkat min 4. Atau sama saja dengan 1/2 pangkat 4 atau 1/16.
Kalau kita masukkan X-nya min 1 berarti 2 pangkat min 1 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat min 3 atau sama dengan 1 per 8. Berikutnya, kalau nilai X-nya adalah 0 berarti jadi 2 pangkat min 2 atau sama dengan 1 per 4. Kalau kita masukkan X-nya 1 berarti jadi 2 pangkat 1 dikurangi 2 atau sama dengan 2 pangkat min 1 yaitu setengah. Kalau kita masukkan nilai X-nya 2 maka 2 pangkat 0, 1 ya. Kalau kita masukkan X-nya 3 berarti 3 kurang 2, 1 berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Sekarang mari kita lihat grafiknya. Nah, grafik yang hijau ini itu untuk persamaan 2 pangkat X min 2. Nah, yang ini tadi yang merah adalah 2 pangkat X ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat berarti kita dapat ambil kesimpulan ketika pangkatnya ditambahkan maka akan terjadi pergeseran ke sebelah kiri. Tapi kalau misalkan di sini X-nya dikurang atau dikurangi pangkatnya, maka akan terjadi pergeseran ke sebelah kanan. Kalau misalkan kita tambahkan 1, maka akan terjadi pergeseran ke sebelah kiri sebanyak 1 satuan. Kalau misalkan kita kurangi 2, berarti akan terjadi pergeseran ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan. Contohnya nih, untuk nilai Y yang sama dengan 2. Oke, kalau ketika Y-nya sama dengan 2, untuk di grafik yang 2 pangkat X tambah 1, nilai X-nya adalah 1. Tapi untuk yang grafik 2 pangkat X, nilai X-nya adalah 1. Kalau untuk grafik yang 2 pangkat X min 2, nilai X-nya adalah 3. Berarti kan ini bergeser sebanyak 2 satuan ke sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang B, Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X dikurangi 2. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dari 2 pangkat X ya. Jadi ini untuk grafik atau untuk fungsi Gx sama dengan 2 pangkat X. Ini tabel untuk fungsi Fx sama dengan atau Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X dikurangi 2. Nah, seperti tadi lagi kita isi nilai X-nya dari min 3 sampai dengan positif 3. Oke, kalau 2 pangkat X-nya adalah min 3, berarti tinggal kita kalikan saja 1 per 8 ini dengan 3 ya kan? Berarti 3 dikali 1 per 8 dikurangi 2. Berarti sama dengan 3 per 8 dikurangi 2 adalah 16 per 8 ya. Atau ini sama dengan 13 per 8. Oke, sorry. Nah, 13 per 8. Maaf ya, ini adalah min. Berarti di sini min 13 per 8. Kalau min 2, nilai 2 pangkat X-nya adalah 1/4, berarti jadi 3 kali 1 per 4 dikurangi 2, 3 per 4 dikurang 2 itu sama saja dengan 8 per 4. Berarti sama dengan min 5 per 4. Berarti ini nilainya adalah min 5 per 4. Terus kalau misalkan min 1 berarti nilai 2 pangkat X-nya adalah setengah. Berarti 3 kali setengah dikurang 2 atau sama dengan 3 per 2 dikurangi 4 per 2 yaitu sama dengan min 1 per 2. Ini min 1 per 2. Kalau nilai X-nya adalah 0 kan berarti 2 pangkat X-nya 1 ya. Berarti 3 kali 1 dikurangi 2 ini sama dengan 1. Terus kalau nilai X-nya 1 berarti kan 2 pangkat X-nya adalah 2, berarti 3 kali 2 dikurangi 2, ini sama dengan 6 dikurangi 2, 4. Oke, kalau misalkan nilai X-nya 2, maka 2 pangkat X-nya adalah 4, berarti 3 kali 4 dikurangi 2, 12 dikurangi 2, 10. Yang terakhir, kalau misalkan X-nya 3, berarti nilai dari 2 pangkat X-nya adalah 8, berarti 3 kali 8 dikurangi 2, ini sama dengan 22. Oke, lalu kita gambarkan grafiknya. Nah, hasilnya seperti ini yang digambarkan oleh garis yang berwarna biru. Oke, nah ini dia ya perbandingannya dengan fungsi Gx sama dengan 2 pangkat X. Nah, itu dia contoh-contoh soalnya untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Sebenarnya kalau adik-adik pengen lebih gampang, itu bisa langsung memasukkannya di sini seperti yang saya lakukan tadi, atau bisa dihitung manual. Nah, untuk memastikan, pastikan saja dengan aplikasi GeoGebra ini ya. Berikutnya adalah kurva pertumbuhan. Nah, kurva pertumbuhan eksponen, nah ini adalah salah satu penerapan dari fungsi eksponen ya, di mana
kurva ini tingkat pertumbuhan itu berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contohnya, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Jadi pada ketika X-nya 0, ya kita anggap sebagai X-nya 0, itu bakterinya masih 30. Nah, terus setelah dia mati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Jadi kalau ada satu bakteri, setelah 30 menit dia jadi 2. Nah, gitu. Kalau misalkan dia ada 2 bakteri, berarti membelah diri menjadi 2, maka ada 4. Nah, seperti itu ya. Yang pertanyaan yang pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Jadi untuk satu fase, satu fase dianggap 30 menit. Nah, ini dia ya. Supaya kita bisa memodelkannya, mari kita tuliskan dulu dalam bentuk tabel. Kalau misalkan awalnya, jadi ini masih di awal, masih pada bakteri inang, dianggap X-nya 0, katanya bakterinya ada 30. Nah, setelah 30 menit, berarti ketika X-nya 1, ya, karena untuk satu fase itu dianggap dari 30 menit, ketika fase yang pertama, maka ke-30 bakteri ini akan membelah menjadi 2, sehingga menjadi 60. Nah, setelah 1 jam, berarti di fase yang kedua ya, dia jadi 120. Setelah 1,5 jam atau di fase yang ketiga, ini menjadi 2 kalinya, yaitu 240. Dan seterusnya. Nah, ini saya buat sampai fase yang ke-6 ya. 240 berarti 480, 960, dan ini 1920. Sehingga kalau kita perhatikan adik-adik di sini, ketika nilai X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 30. Ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya itu sama dengan 60. Di mana 60 itu sama dengan 30 dikali 2 pangkat X. Karena 2 pangkat 1. Nah, gitu. Jadi 30 kali 2, di mana 2 adalah pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Maka ini bisa kita rumuskan sebagai 30 dikali 2 pangkat X. Nah, benar nggak kalau misalkan ketika X-nya sama dengan 2? Kalau kita gunakan model yang tadi 30 dikali 2 pangkat X, lalu masukkan X-nya 2, berarti 30 kali 2 pangkat 2, yaitu 4 kali 30, ini sama dengan 120. Maka akan sesuai dengan tabel yang kita cari tadi. Sehingga modelnya, untuk yang poin yang pertama, model dari pertumbuhan ini fungsinya adalah Y sama dengan 30 dikali 2 pangkat X. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, ini tinggal kita gambarkan dari si tabel yang sudah kita buat tadi. Ini kita gambarkan ke dalam, boleh di kertas milimeter atau misalkan adik-adik bisa melihat aplikasi GeoGebra lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti saya akan buat gambarnya. Nah, kita input nilai dari fungsinya yaitu 30 dikali 2 pangkat X ya adik-adik. Lalu kita atur nilai X-nya dari 0 sampai dengan, bolehlah sampai dengan 10 ya. Nah, di sini langsung ada tabelnya. Sehingga ini dia gambar dari grafik tersebut. Kalau kita klik di sini, ketika X-nya 0 dia 30, berarti ketika X-nya 1 berarti setelah 30 menit ya. Karena setiap satu fase adalah 30 menit, banyak bakteri adalah 60. Kalau kita klik di sini, pada fase yang kedua 120, fase kedua berarti 2 kali 30, 60 menit yaitu 1 jam. Nah, ini juga akan menjawab langsung pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga itu berapa banyak bakteri ketika 5 jam ya. Setelah 5 jam tadi pertanyaannya. Nah, 5 jam itu kan berarti dia kalau kita bagi 2, karena dalam 1 jam ada 2 fase, berarti dia adalah fase ke-10. Sehingga kalau kita lihat dari tabel di sini, fase ke-10 30.720. Nah, jadi gitu ya adik-adik, untuk mempermudah adik-adik mengerjakan soal fungsi eksponen ini. Jadi tadi jawaban yang ketiga itu adalah 30.720 bakteri lah setelah 5 jam. Jadi kalau misalkan adik-adik mau cari pada jam 10 berapa banyak bakterinya, daripada capek-capek menghitung, silakan masuk ke dalam aplikasi GeoGebra tadi ya. Kita next yang berikutnya adalah kurva peluruhan. Nah, ini adalah kurva atau fungsi yang menggambarkan penurunan yang konsisten dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan
Untuk kurva peluruhan ini adalah fx sama dengan N dikali A pangkat X, di mana nilai A-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1, berarti itu kurva peluruhan. Kalau untuk kurva pertumbuhan, tadi saya lupa untuk memberitahukannya bahwa ini bisa dituliskan sebagai fx sama dengan N dikali A pangkat X, di mana nilai A-nya itu lebih besar dari 1. Oke, nah di sini kan kita kembali lagi dengan yang soal yang tadi ya. Di sini tadi dia membelah menjadi 2 setiap 30 menit, berarti itu nilai A-nya. A-nya adalah 2. Gitu. Kalau misalkan dia lebih dari 1, maka itu adalah kurva pertumbuhan. Kalau misalkan di sini contoh soalnya adalah obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini setengah. Nah, ini adalah A-nya. Karena A-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, maka itu adalah kurva peluruhan ya. Nah, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Yang pertama, jadi ketika di awal itu dia 50 mikrogram. Nah, setelah 1 jam, katanya ketika X sama dengan 1 gitu ya, dia akan meluruh setengah dari dosis tadi, berarti setengah dikali 50. Berarti tinggal 25 mikrogram lagi. Kalau yang ditanya adalah berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, ya tinggal kita cari aja. Kalau misalkan untuk 2 jam, berarti X-nya 2, maka Y-nya adalah setengah dari yang tadi tinggal, 25. Atau kalau mau kita lihat dari yang awal, berarti kan setengah dari 50. Berarti ini sama dengan 12,5. Untuk 3 jam, berarti ketika X sama dengan 3, itu kan berarti Y-nya adalah setengah dari setengahnya 50. Karena ini sudah 3 kali gitu kan. Berarti atau setengahnya dari 12,5 itu 6,25 mikrogram. Nah, gitu ya. Untuk yang poin yang pertama. Berarti untuk yang kedua, kalau kita disuruh mencari bagaimana model matematikanya, nah kita bisa lihat di sini. Berarti Y sama dengan 50 dikali setengah pangkat X. Nah, tergantung berapa jam. Tadi kan di sini setengahnya cuma 1 ketika X-nya 1. Yang di sini setengahnya ada 2 karena X-nya 2. Berarti dari situ bisa kita rumuskan bahwa model matematikanya adalah Y sama dengan 50 dikali setengah pangkat X. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita gambarkan ke dalam grafik, ini akan menggambarkan penurunan yang konsisten dari waktu ke waktu. Contohnya lagi kurva peluruhan itu seperti peluruhan radioaktif. Kalau adik sudah belajar di kimia itu ada ya. Nah, itu peluruhan radioaktif juga adalah kurva peluruhan dari penerapan fungsi eksponen. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan kita hari ini atau di video ini mengenai fungsi eksponen. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.